Perkenalkan, nama saya Marcelino Tombek dari jurusan Keperawatan Prodi Nurse Reguler. Pada saat ini saya akan melakukan penyuluhan tentang dislokasi sendi. Topik mengenalkan mengenai manajemen dislokasi yang meliputi pengertian dislokasi sendi dan pentingnya penanganan saat dislokasi, jenis-jenis dislokasi dan penanganan terhadap dislokasi sendi. Hari tanggal Sabtu 28 November 2020, jam setengah 10 sampai jam 10 WIB. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dislokasi. Dislokasi adalah keadaan di mana tulang-tulang yang membentuk sendi tidak lagi berhubungan secara anatomis. Dislokasi sendi merupakan keadaan di mana tulang-tulang yang membentuk sendi tidak lagi berhubungan secara anatomis. Dislokasi ini dapat terjadi pada komponen tulangnya saja yang bergeser atau seluruh komponen tulang terlepas dari tempat yang seharusnya. Jadi, dislokasi adalah tulang-tulang yang berhubungan dengan sendi tidak berhubungan secara normal, bisa terjadi karena tulangnya bergeser ataupun terlepas, baik sebagian maupun seluruhnya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang penyebab dislokasi. Dislokasi disebabkan oleh yang pertama cedera olahraga, kecelakaan kendaraan, dan trauma akibat benturan dengan benda yang keras. Saat ini saya akan menjelaskan tentang jenis dislokasi. Dislokasi dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dislokasi kongenital, suatu bentuk kelainan pada persendian yang ditemukan pada bayi baru lahir, terjadi sejak lahir akibat kesalahan pertumbuhan. Yang kedua, dislokasi patologik, akibat penyakit sendi dan atau jaringan sekitar sendi, misalnya tumor, infeksi, atau osteoporosis. Ini disebabkan oleh kekuatan tulang yang berkurang. Kemudian kita masuk pada dislokasi traumatik, terjadi karena trauma yang kuat sehingga dapat mengeluarkan tulang dari jaringan di sekelilingnya dan mungkin juga merusak struktur sendi, ligamen, syaraf, dan vaskular. Kebanyakan terjadi pada orang dewasa. Berdasarkan tempat terjadi, yang pertama, dislokasi sendi rahang, yang kedua, dislokasi sendi bahu, yang ketiga, dislokasi sendi siku, yang keempat, dislokasi panggul, yang kelima, dislokasi patella. Pada saat ini kita masuk pada penanganan dislokasi sendi. Penanganan dislokasi sendi meliputi penanganan secara medis dan non-medis. Yang pertama kita masuk pada medis, yaitu farmakologi, pemberian obat-obatan, analgesik dan non-narkotik. Yang pertama kita masuk pada analgesik, berfungsi untuk mengatasi nyeri otot, sendi, dan nyeri pinggang. Kedua kita masuk pada bimastan, berfungsi untuk menghilangkan nyeri ringan atau sedang, kondisi akut atau kronik, termasuk nyeri persendian, nyeri otot, maupun nyeri persalinan. Efek samping yaitu mual muntah. Kemudian kita masuk pada pembedahan, operasi ortopedik. Operasi ortopedik adalah operasi yang dilakukan oleh dokter spesialis ortopedik untuk menangani kondisi-kondisi yang berhubungan dengan tulang maupun persendian. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis operasi ortopedik. Yang pertama yaitu reduksi terbuka. Melakukan reduksi dan membuat kesejajaran tulang yang patah setelah terlebih dahulu dilakukan diseksi dan pemajanan tulang yang patah. Kemudian kita masuk pada fiskasi interna, stabilisasi tulang patah yang telah direduksi, skrup, plat, paku, dan ping logam. Kemudian ada graft tulang, penggantian jaringan tulang untuk memperbaiki penyembuhan untuk menstabilisasi atau mengganti tulang yang berpenyakit. Kemudian kita masuk pada pengganti sendi total. Pengganti kedua, permukaan artikuler dalam sendi logam atau sintesis. Baiklah, pada saat ini kita masuk pada non-medis. Yang pertama yaitu dislokasi reduksi, reposisi ke tempat semula dengan menggunakan anestesi jika terjadi dislokasi. Kemudian kita masuk dengan RICE. Yang pertama yaitu R, rest, istirahat.
Mengistirahatkan sendi yang mengalami dislokasi. Jangan terlalu banyak menggerakkan sendi yang cedera dan hindari gerakan yang memicu rasa sakit. Kemudian kita masuk pada I, yaitu ice atau kompres dingin. Letakkan es pada sendi yang terluka untuk mengurangi rasa sakit dan peradangan. Kemudian kita masuk pada compression atau C, kompresi. Kompresi adalah tindakan pembalutan cedera dengan alat perban atau bandage untuk menghindari penumpukan cairan yang disebabkan oleh pembengkakan. Selain untuk menghindari pembengkakan, metode kompresi dapat juga sebagai penyangga atau pengfikasi gerakan ekstremitas yang mengalami dislokasi. Kemudian kita masuk pada yang E, elevation atau elevasi. Elevasi bertujuan sebagai fasilitator suplai darah melalui pembuluh darah. Pembengkakan pada ekstremitas biasanya terjadi karena pembuluh darah vena ke jantung. Pada saat ini kita masuk pada pentingnya penanganan dislokasi. Seseorang yang mengalami dislokasi sendi harus segera mendapatkan pertolongan tepat dan adanya penundaan penanganan pada dislokasi sendi hanya akan membuat proses penanganan medisnya menjadi sulit jika dislokasi tidak diobati. Kondisi ini bisa menyebabkan beberapa komplikasi seperti yang pertama, kerusakan saraf dan pembuluh darah di sekitar sendi dan akan sobeknya otot, ligamen, dan jaringan penghubung otot. Ketiga yaitu peradangan pada sendi yang mengalami dislokasi dan yang lebih berbahaya lagi jika mengalami nekrosis avaskuler di mana sendi dapat hancur. Oleh karena itu, dislokasi sendi tidak boleh diremehkan atau hanya dianggap sebagai memar atau terkilir. Biasanya, penanganan yang keliru dan terlambat dapat merugikan kesehatan bagi penderita. Baiklah, itulah penyuluhan saya tentang dislokasi sendi. Kiranya dapat dimengerti dan dipahami oleh klien dan keluarga klien.